ah bareng nonton niku habis kayak gini kok gimana Mas? Masih kalau dari saya itu masih kayak awal tadi. Kalau belum ya itu seenggaknya kayak punya kerjaan dulu lah, entah berapa itu nominal gajinya itu. Nanti kalau semisal udah taarufan dan ditanya calon atau ditanya calon mertua itu kayak udah ada bahasa Jawa ini gaman lah, udah banyak senjata. Ini loh bapak, ini loh dek, saya tuh udah kerja ini walaupun ya masih segini gitu. Masuk lagi gini, Mas Topik, menurut Mas Topik gimana, kayak kalau pendapatan yang cowok itu lebih sedikit daripada yang cewek gitu loh. Kayak semisal ya kan tidak memungkiri banyaklah uh, perempuan-perempuan yang sudah lulus S1, S2 terus dapatnya itu yang mungkin cuma cowoknya lulus SMA, SMP gitu kan. Ada, saya juga dengar beberapa cerita ketika taruhan kayak itulah minder dengan gelarnya, yang saya masih, yang cowok masih SMA, yang cewek sudah sarjana, yang pendapatannya lebih sedikit dan lain-lain. Semisal memang benar-benar jadi benar-benar menikah, pendapatan itu kalau di agama gimana sih Mas sebenarnya, apa kewajiban dari suami itu, apa emang harus mendapatkan gaji yang lebih besar dari istri, harus memang benar-benar mencukupi kebutuhan di keluarga, atau gimana sih Mas sebenarnya, kan Mas Topik sudah sebagai pelaku lama Ya, gitu. ini ngobrolnya ya sudah jauh ya, sudah sampai pendapatan segala, padahal ini awal baru menikah ya. Jadi memang apa ya Mas Al, kalau dikatakan pekerjaan itu memang ya saya bilang di awal, pemuda itu tidak ada status nganggur, apalagi pemuda MTA. Pemuda MTA jangan nganggur, jangan ngatung kalau sudah lulus sekolah. Artinya kita sudah mampu untuk berdikari, kita sudah mampu untuk ya mencari rezeki sendiri, ya kita semaksimalnya untuk kita bekerja. Apalagi di sekitaran kita ya Mas, ya kita sebut saja kita belum perkotaan yang jauh di sana lah, kita masih banyak ya lapangan pekerjaan. Kalau kita mau, asalkan kita mau, ya insya Allah pasti bisa. Maka ya pekerjaan itu sebenarnya tidak harus kerja kantoran, harus kerja ini, tidak seperti itu. Saya dulu bahkan ya tidak kerja kantoran, terus kerja bersih, ben ditompo, ben entuk, ben gelem tak pek bojo, tak pek istri, enggak. Saya dulu itu apa ya, lulus SMK ya saat itu. Memang ini jadi ya pelajaran ya untuk kami dan untuk teman-teman semua, karena saya juga ingin mandiri, berdikari sendiri. Saya itu sekolah saya bukan SMA tapi SMK dulu. Lulus SMK itu saya juga bingung mau kerja di mana. Kemudian saya mau melamar di mana. Memang betul-betul bingung saat itu. Terus akhirnya saat itu tetangga itu kan ada yang apa ya, istilahnya kasih kabar, bukan, ada yang juragan gaplek lah seperti itu, juragan puhung. Kan banyak tenaga ya itu, tenaga untuk mengupas singkong itu, terus di PM kan jadi gaplek itu. Terus ada yang ambil puhungnya itu di kebun, alas, di kebun itu. Saya ya ikut ya mek puhung, bedol puhung. Ya panas ya saat itu wah apa nggak takut hitam, nggak takut. Pemuda kan kita apa ya memikirkannya, nek engko ireng kan gak payu rapi gitu. Kemudian nek bagus terus itu nggak jaminan. Maka saya ingin mandiri, ya udah apapun di situ ya saya lakukan. Saya pernah ya ikut ngerek itu juga pernah. Walaupun ya saya baru lulus SMK saat itu masih kecil, tapi saya nembung itu ya udah boleh silahkan. Tapi kan saat itu memang
untuk bayar untuk gaji yang Nggih. didapati itu tidak sama dengan teman-teman saya yang sudah lama di situ. Oh, Artinya nggih. wis duwe sikil sing buakoh, tuangane Ah, buakoh, iya, iya, iya. misal dibilang wis iso nyambut gawe lah seperti itu. Nggih. Tetapi saya tidak menjadikan masalah ya dari itu. Maka berapapun dapatnya, berapapun pendapatnya itu saya terima. Kemudian kita harus yakin bahwa kalau kita berusaha, kalau kita itu selalu berdoa, maka Allah itu akan memberikan jalan. Allah akan ikut campur tangan, akan diberikan kepada kita yang mau berusaha. Maka saya saat itu kan SMK PKL ya, Ya, PKL, praktek kerja kerja lapangan lapangan. itu. Kemudian ya sambil mek pohong itu saya nembung di tempat PKL saya dulu untuk menjadi ya montir lah. Nah, akhirnya diperbolehkan. Ya saat itu memang kalau dibilang gajinya berapa, nune berapa itu ya istilahnya cukup lah untuk kita Bujang beli ya, sebagai bensin, bujang. ya untuk bujang itu kita masih bisa, dan sedikit kita masih bisa untuk nyelengi lah seperti Ya. itu. Maka ya itu tadi, kita kalau bujang, kalau saat remaja itu kita jangan buru uangnya. Kita jangan buru gajine ning kono piro, gajine ning kono piro, gajine ning piro, jangan. Kita cari dulu ilmunya. Kita cari dulu pengalamannya. Maka kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, sudah mendapatkan pengalaman, itu yang penting. Maka ke depan itu akan menjadi bekal kita untuk menuju mengarungi dunia yang mungkin bisa dibilang kejam saat ini. Maka tidak pengalaman, ilmu itu tidak bisa instan ya Mas Al ya. Artinya wah saya ingin jualan kelontong, tahu-tahu punya modal banyak ya, dimodali banyak lah dengan siapapun itu, modal banyak itu tidak menjamin kita bisa menjalani bisnis itu sukses, nggak menjamin Mas Al. Banyaknya modal itu ya mungkin hanya terlihat pada barang kalau kita mau jualan. Tetapi kalau kita mau ya remaja itu bisa dibilang ngenger ya, itu ikut kerja sana dulu, sudah tahu nek kulaan ki rono, nek ngene dodolan ki ngene, dodolan ki ngono. Kemudian kalau saat ini online ya kan kita bolehlah untuk bekerja jadi admin. Ilmunya itu sangat luar biasa. Begitu kita ya tahu ilmunya, kita buka sendiri, itulah ladang kebaikan untuk kita. Maka kita bujang itu sebenarnya bukan saatnya tempat untuk mencari uang yang banyak kemudian berfoya-foya dengan apa ya, uang yang kita dapatkan saat itu. Ya kalau memang ditempatkan kerja untuk mendapatkan tempat yang baik, gajinya banyak, oke, nggak apa-apa. Tetapi kalau belum dapat, maka kita harus ya curi ilmunya dulu. Ya saat itu memang apa ya, Allah memberikan jalan kepada saya agar ya apa ya, untuk kan saat ini saya di pendidikan. Dulu kan saya di bengkel, loh lulusan SMK bengkel kok bisa dadi guru, ya seperti itu. Maka ini pengalaman yang sangat berharga, dan ini saya tetap bersyukur kepada Allah bahwa saya itu diarahkan untuk ke pendidikan ini. Ya ceritanya itu sebenarnya unik, dan kalau saya mengingat-ingat itu ya lucu ya Mas Al. Saya dulu itu pas bengkel itu kok gini, wah itu ya enak ya, jam segini sudah pulang. Ya harapan saya itu ingin ya mengembangkan dunia TPA saat itu. Jadi belum ke pendidikan tapi TPA-nya dulu ya. Saya saat itu masih di bengkel, wah saya kalau bisa bekerja paruh waktu ya jam 2 pulang lah, saya masih bisa untuk mendidik anak-anak adik-adik TPA ya, paling tidak di daerah saya seperti itu. Dan apa ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memang ini ya kalau mengingat masa lalu itu ya apa ya, terenyuh lah seperti itu. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang bisa ya saya ingin seperti itu, pekerjaan yang nanti bisa untuk
kembali untuk memperjuangkan ya dakwah dari dunia anak-anak. Kemudian saya waktu itu mendapat ya satu hari, yaitu hari Ahad. Hari Ahad kan bengkel itu libur. Saya masih bisa untuk kembali ke TPA di masjid dekat saya itu, seperti itu saya. Karena kan satu hari tok itu. Kemudian saat itu bertepatan gelombang saya itu juga hari Ahad juga. Maka kan tertinggal lagi. Dan doa saya itu mungkin ya dikabulkan oleh Allah. Singkat cerita, saya ada yang nawari ya saat itu untuk kuliah lagi. Saat itu saya merasa kok ini ada hal aneh dan lucu. Saya sudah bekerja di sini, kok mau kuliah itu nanti apakah bisa? Saya tidak menanggapi hal itu. Tetapi ya ini lebih aneh lagi, yang menawari itu terus nawari terus sampai saya itu betul-betul daftar di salah satu universitas. Dan itu ya itu kemudahan untuk saya ya. Wis Mas, pokoknya tak golek nih. Ya mungkin kanca sing iso daftar nih. Wis tak siap nih berkas-berkase. Insyaallah sampai Bu, segitunya ya, tak siap nih berkas-berkase. Cukup Bu, insyaallah nanti berkas-berkas saya usahakan sendiri. Untuk berkasnya saya kan yus dibantu seperti itu ya. Berkas-berkas saya itu kan saya bingung ya, berkasnya ini apa kan. Saya juga harus membuat. Saya sudah membuat. Lah ini terus gimana? Ini kurang wis tak celuk nih neh. Akhirnya diteleponkan temennya satu kantor, kon nyiap nih berkas ini. Karena kan saya itu belum komplit lah buat saya kan hanya buat biodata diri dan hanya sebatas itu. Karena kan harus ada saat itu untuk dari instansi sekolah kan harus tanda tangan kepala sekolah dan sebagainya itu. Saya dibantu itu. Ya, saya dapat ya Allah seperti angin segar lagi. Kemudian gimana Mas, sudah daftar belum? Sampai daftar itu ditanyakan. Sudah daftar belum Mas? Belum Bu. Tak terni daftar. Insya Allah cukup Bu, saya daftar sendiri. Saya daftar sendiri, tak beranikan. Saat itu saya ditolak. Saya ditolak. Kemudian karena masih ada satu yang kurang ya saat berkasnya. Itu berkas kurang. Saya ini Bu kurang ini, dilengkapi lagi sampai melengkapi, saya kembali lagi ditolak lagi. Yang ketiga itu saya baru berkas saya diterima. Baru berkasnya. Ya, baru berkasnya diterima. Kemudian saat itu juga ada pengumuman diterima. Wah, diterima. Setelah itu kan singkat cerita saya juga masuk di universitas itu. Kemudian saya mau nggak mau kan, saya saat itu masih nyambi ya di bengkel. Iya, masih di bengkel tadi. Saya ya Pak, ini saya kuliah lagi. Oh ya nggak apa-apa, selonggarmu aja ke sini. Saya saat itu malah sampai dipinjami sepeda. Alhamdulillah, masya Allah. Sepeda untuk wirawiri, yaitu nek tak rasakan itu memang betul-betul inilah pertolongan Allah saya. Kemudian di tengah semester saya betul-betul terkejutnya di sini. Saya harus mendapatkan tanda tangan di salah satu sekolah. Kemudian saya memberanikan diri di salah satu sekolah dasar ya untuk minta tanda tangan untuk melengkapi administrasi saya di universitas itu. Maka ya udah minta tanda tangan boleh. Kemudian saya merasa dapat pertolongan lagi, ditawari untuk mengampu ya saat itu jam Iqra di situ 2 hari. Saya kelingan, saya ingat itu harinya Rabu dan Sabtu. 2 hari itu saya harus ke sekolah itu dan ngajar saya Iqra mengiyakan. Saya saat itu selain Rabu dan Sabtu saya masih bekerja di bengkel tadi. Kemudian hari Rabu dan Sabtu itu saya gunakan sorenya untuk kan pulang siang saya gunakan untuk ya mengajar TPA. Ya, kemudian dengan berjalannya waktu saya memang betul harus meninggalkan pekerjaan di bengkel. Maka saya fokus di situ. Di sekolah tadi. Kemudian saya fokus juga di TPA. Maka kan saya juga kurang
anulah bekerja nggur tak tinggali. Terus akhirnya saya pamit dari bengkel itu. Terima kasih banyak sudah membantu. Akhirnya saya pamit. Saya di rumah itu ya udah saya gunakan waktu saya untuk ini itu dan Rabu dan Sabtu saya ke apa sekolah. Belum ada 1 pekan ya Mas, saya sudah di apa ya istilah diparani untuk Sama? bekerja Ya di SD-nya tadi. tetangga saya itu untuk bekerja di tempat tetangga saya itu tuh bengkel juga. Oh. Tapi anu Mas, saya ya udah enggak apa-apa pokoknya sak longgarmu. Ya saya sudah Beda bengkel ya Mas itu. Beda bengkel ke situ, tetangga saya lebih dekat, saya mau ke TPA mau apa itu saya udah bebas, enggak apa-apa boleh. Saya dibebaskan, beri kebebasan. Boleh. Ya itu menambah ya apa untuk ekonomi saya, menambah untuk semangat saya untuk berjuang. Lah dan ini apa ya? Pertolongan Allah lagi. Saya saat itu memang dipanggil sama Pak Kepala Sekolah dan saat itu Tempat ngajar Iqra-nya tadi Mas. Tempat saya sekolah diberi jam Iqra itu. Oh ya. Saat itu kan ada guru yang resign sehingga saya ditanya apakah mau melanjutkan. Ya saat itu saya langsung mengiyakan tanpa berpikir mengiyakan. Ya akhirnya bengkel tetap saya tinggal. Saya full di sekolah dan sore itu full ya. Saat itu full untuk ya ngaji gelombang, TPA dan saya saat ini mengikuti program tahsin saat itu. Jadi satu pekan itu rasa-rasanya itu kalau pagi sudah di sekolah, sorenya itu hampir nggak ada waktu di rumah sampai ibu saya itu walah lele omah yang mbok nggih mampir. Soalnya apa? Dari pagi itu saya berangkat sekolah. Kalau belum jam 9 itu saya belum pulang. 9 malam. Itu pulang ya udah pokoknya belandangan saja habis dari sekolah kadang pertemuan sana. Itu kan apa ya? Sampai ke sana terus apa ya? Sampai malam seperti itu. Terus saat itu memang apa ya? Kami rasakan betul kalau memang kita memperjuangkan akhirat, kita mendahulukan akhirat, maka kita itu diberikan dunia. Dunia itu tidak melupakan kita lah seperti itu. Tetapi kalau ya kita hanya mengejar dunia, ya saya rasa saya nggak akan mendapatkan kuliah, saya nggak akan mendapatkan ini, nggak akan mendapatkan itu. Tetapi saya yakin karena saya itu yakin dulu ya, yakin dulu kalau yang di apa ya perjuangkan itu adalah fisabilillah, maka kita harus yakin bahwa dunia itu akan mengikut pada kita. Ya singkat cerita, saya mendapatkan apa ya jalur ataupun mendapatkan duniawi itu saya di sekolah itu, di sekolah SD yang saya tempati sampai saat ini. Dan itu menjadi apa ya awal untuk saya dan sampai sekarang ini. Di sekolah itu saya mendapatkan ya rezeki di situ, rezeki saya memang di situ. Kemudian tidak hanya rezeki finansial ya, dari istri itu yang mendapatkan itu juga di sekolah itu. Iya, bisa dibilang cinlok ya. Kalau kasih Allah memberikan jodoh ya lewat situ ya bisa saja ya seperti itu. Jadi apa ya tidak bisa dipungkiri begitu bertemu sama si dia saat ini jadi istri itu ya memang ada rasa yang berbeda. Maka inilah jodoh yang diturunkan, bidadari yang diturunkan untuk saya itu ini. Maka saya langsung saja untuk ya bilang kepada orang tua saya mengenal ini ya. Memang saya pandang agamanya baik. Saya itu punya prinsip Mas Al. Pribon, gimana Mas? Asalkan saya nggak muluk-muluk ya cari istri itu seperti apa itu nggak muluk-muluk ya. Asalkan calon istri saya itu pembina ataupun berkecimpung di dunia TPA itu sudah syarat yang tidak ditinggalkan.
Lah saya tanya itu istri saya itu ternyata juga aktivis di TPA. Dengan anak-anak itu juga luar biasa. Nggih. Kan ada ya, pokoknya nek guru TKI mesti sabar, itu ada. Tetapi saya prinsip saya itu guru TPA. Ya guru TPA itu ya yang pertama sudah mewakili sabar tadi. Yang kedua pasti bisa membagi waktu dengan baik. Kenapa tidak, Om? Ya siangnya itu sudah bekerja sana sini masih sore ngajar TPG untuk melonggarkan itu kan kalau enggak yang itu prinsip saya lemah. Mungkin yang lain apa? Mungkin beda. Ada yang lain. Ada yang lain. Seperti itu. Saya enggak muluk-muluk, intinya betul ya. Alhamdulillah istri saya itu sudah ngaji sepemahaman, artinya sudah ngaji di majelis juga, majelis tafsir Al-Qur'an, sehingga kan satu frame, satu jalan itu sudah kita dapatkan dulu, ya, betul, seperti betul. itu. Ya, kemudian lanjut ya, menikah, kemudian apakah pekerjaan itu nanti akan ditanyakan sama calon mertua? Selama saya lamaran enggak itu ditanya, pekerjaanmu apa Mas? Gajimu piro? Entukmu bayar ning kono piro? Kok ge apa wae kowe wis ndi apa? Saya tidak ditanya. Sama mertua enggak ditanya, sama itu enggak ditanyakan. Yang ditanya apa Mas? Yang ditanya saat itu memang saya ya yang ditanya. Calonmu ngajine ning endi? Bapake wis ngaji apa urung? Ning cabang ngendi? Ya, seperti itu. Masalah itu enggak dipikir. Maka rezeki itu yang mengatur Allah, ya, yang mengatur Allah. Sekali lagi rezeki yang mengatur Allah. Tetapi kan kita harus mempersiapkan. Apakah kita mau menikah terus sak-sak wae enggak bekerja, pengangguran, itu juga jangan. Apapun pekerjaan yang kita geluti, yang kita inginkan, yang kita memiliki hobi di situ, ya udah telateni aja di situ. Telateni aja di situ. Pasti bisa. Maka dengan menikah, rezeki itu akan berubah. Memang betul Mas Al, rezeki saya setelah menikah itu ya luar biasa, tidak disangka-sangka. Memang rezeki saya sebelum menikah dengan sesudah menikah itu jauh lebih banyak rezeki saya setelah menikah. Awalnya saya itu enggak punya piring, setelah menikah itu punya piring. Sebelum menikah belum punya gelas, ternyata setelah menikah itu punya gelas, punya sendok. Iya loh Mas Al, walaupun bujangan, uang saya itu ya punya lah ya, walaupun belum banyak. Saya satu pun enggak punya piring, satu pun enggak punya gelas, sendok pun satu saya enggak punya. Yakin itu, karena apa? Masih ngikut orang tua. Ya makan itu piringnya itu masih ngikut orang tua. Karena apa? Enggak kebayang, enggak kepikir saya harus beli piring, saya itu enggak kepikir. Tapi setelah menikah ya harus punya piring, harus punya ya wajan, ya alat-alat dapur tuh sekarang di rumah tuh banyak. Maka rezekinya di situ. Maka apakah rezeki itu ditanya? Tidak. Rezeki itu akan mengalir. Ya, rezeki itu akan mengalir. Yang terpenting ya kita harus mampu dan mau untuk kita itu bergerak. Hobi kita apa, kita telateni, disitulah rezeki kita. Kan ada ya hobi jadi hoki itu ada. Hobi kita itu apa? Ya mungkin mancing itu juga jangan disepelekan loh. Mancing, saya punya temen ya hobinya itu mancing. Hobinya mancing, tiap hari mancing. Kalau saya berpikir, wong kok bendino mancing, jane entuke opo? Ternyata ya sampai besar ini ternyata saat ini punya toko pancing Mas, dan ini malah menjadi ya omsetnya itu udah luar biasa sampai seperti itu. Maka kita jangan hobi terus kemudian hobi ini nggur cepret-cepret dolanan kamera, ternyata ya dari kamera itu mendapatkan cuan, ya mendapatkan hasil dari cepret-cepret itu. Maka kita sebelum menikah dengan sudah menikah itu rezekinya berbeda. Kita jangan minder. Saya belum punya pekerjaan, saya belum punya hasil, saya belum punya ini itu lah. Memang apa harus jadi syarat kita menikah harus punya? Enggak jadi syarat. Ya,
asalkan kita mau bekerja apapun itu, kita berusaha, ya udah pekerjaan kita itu. Ya, pekerjaan kita itu, maka kita menikah, kita geluti, ya. Insya Allah lapangan pekerjaan akan ya datang kepada kita. Kemudian calon istri kita apakah menuntut, ya? Ya ini memang apa ya Mas Al? Setiap orang itu berbeda. Ada juga yang ya calon istri itu menginginkan suami yang seperti ini, kan juga wanita itu berhak apa ya, menolak. Ya, berhak menolak. Tetapi laki-laki itu juga berhak memilih. Maka yaitu satu hal yang wajar, ya silahkan saja. Yang penting kalau sudah satu ada seret, satu janji, satu ya udah langsungkan aja, segerakan saja untuk menikah. Kemudian kadang juga gini Mas Al, dari pernikahan itu kadang anaknya itu cocok, orang tuanya yang nggak cocok. Orang tuanya sudah cocok, anaknya yang tidak cocok. Kedua-duanya cocok, ya mungkin apa lagi itulah seperti itu. Maka dalam hal ini itu betul-betul ya, kalau memang dari orang tua kan ya berhak ya untuk mengarahkan ini, cari jodoh ya yang baik ini. Kalau kita sudah jodoh kita itu dalam koridor syar'i untuk agama, ya udah langsungkan aja. Insya Allah orang tua tetap mendukung. Nah ini kadang orang tua yang masih apa ya, mempermasalahkan, wah anakku wedok ya tak sekolah nih S2, sing ya mungkin laki-laki lulusan S1, padahal hanya stratanya hanya satu, itu dipermasalahkan. Dan itu ya sebenarnya bukan menjadi syarat yang utama. Syarat utama tetap agama. Maka ini kita fahamkan antara pemuda-pemudi kita, orang tua kita itu kita fahamkan, buang jauh yang demikian. Harapannya apa? Menikah itu kalau sudah dilandasi agama itu, berjalannya itu yang menentukan adalah Allah. Selagi kita berusaha, kuncinya satu, selagi kita berusaha. Kemudian ya setelah kita menikah, kita akan mengarungi samudra yang luas. Di situ kita sebagai laki-laki, sebagai pria, sebagai suami, keimanan kita, ketakwaan kita, kesetiaan kita, dan bahkan kepemimpinan kita Mas Al akan diuji di bahtera itu. Ya ini kayaknya udah cocok jadi kata-kata penutup. Mungkin nanti di part kedua atau part selanjutnya kayaknya udah lama gitu Mas. Udah berapa menit gitu kan ya. Makasih banget Mas. Ini ya terutama kan untuk saya. Ada sesi kedua lagi. Ya kalau nanti Mas Topik bisa dan mengendaki gitu kan. Ya. Ya udah gitu Mas. Makasih waktunya, makasih udah di sini, udah berpanas-panasan berdua di sini gitu kan. Nggak tahu nih udah jam berapa gitu kan, kayaknya juga lama gitu. Saya kira ini ruangannya dingin juga ya, makanya saya pakai jaket juga ini ya. Tetapi kok apa karena ini kamera ya? keringetan ya. Ya oke. Makasih Mas. Oke, gini Mas Al. Ya sebagai apa ya? Menutup, saya kasih garis bawah dulu. Ya. Namanya apa itu? Resum ya. Ya, resum. Untuk pemuda ya memang setiap laki-laki itu walaupun kita berhak memilih, tetapi kita juga harus memposisikan diri kita. Jangan hanya kita duwe patokan hanya memilih kemudian kita tinggal pilih, enggak mau ini mau, enggak mau enggak, bukan. Ya. Kita tentukan dulu baiknya diri kita. Ya, saya menghadap kamera ya Mas. Silakan. Sebagai pemuda ya, kita harus tahu seberapa dalam kita tahu akan agama, seberapa dalam kita tunduk patuh kita kepada Allah. Jangan hanya kita berharap istri yang solehah ya, kita sendiri tidak soleh. Jangan mengharap kita mendapatkan calon istri yang baik sedangkan kita tidak memikirkan kebaikan kita.
Jangan hanya kita memilih calon istri yang rajin beribadah, sedangkan kita tidak memikirkan seberapa jauh, seberapa baiknya ibadah kita. Maka kita laki-laki harus setingkat lebih baik daripada istri kita. Karena apa? Kita pemimpin. Dan ini kan kita bahas di episode selanjutnya ya Mas. Yeah. Ini lebih menarik lagi nanti. Perjuang apa? Kehidupan rumah tangga itu ya akan kita pecahkan di episode kedua. Maka ini siapkan dulu, siapkan diri dulu, wahai para pemuda. Kebaikanmu, agamamu, ya ibadahmu. Jangan hanya kita memilih istri yang paling baik, yang cantik, yang ini itu. Kita tidak memikirkan yang ada pada diri kita. Kalau kita memikirkan diri kita, ibadah kita baik, pekerjaan kita itu ya sak pekerjaan kita punya, sak penghasilan kita punya, kemudian sholat kita baik dipikirkan dengan Allah, ya kita tidak usah mencari, calon istri akan datang. Karena apa? Melihat kebaikan kita, melihat kesolehan kita, melihat ya mungkin tampan wajah putih dengan yang tidak itu tidak menjadi masalah. Akhlak baik itulah yang pertama kali dilihat. Wah, setiap wanita itu, wanita muslimah lah ya, wanita muslimah itu kalau melihat laki-laki yang soleh itu hatinya itu juga sudah berdebar, ingin memiliki imam yang soleh. Itu Ya. Oke. Makasih Mas sudah panjang lebar sekali. Sampai jumpa di zona O2 selanjutnya. Zona O2, makasih.